Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Jadi kakak doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau biasa akrab disapa sebagai Kak Suci dalam salah satu program andalan Sulawesi Selatan, yaitu Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kids. Soal selanjutnya, soal nomor 6 tentang pola kalimat. Kalimat berikut yang sepola dengan kalimat di atas adalah, jadi yang sepola. Adik-adik harus cari dulu pola kalimat soal. Kalau sudah dapat pola kalimat soal, nanti itu yang kita jadikan patokan untuk uji dari alfa sampai error, yang mana yang sama. Nah, bagaimana cara menentukan subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan? Jadi kalau misalnya soalnya tentang pola makna, kalau yang ditanyakan tentang pola kalimat, jadi yang berkaitan dengan soal itu yaitu unsur-unsur kalimat, yaitu yang subjek dan kawan-kawannya. Saya selalu tekankan bahwa adik-adik kalau mau menentukan pola kalimat, tentukan dulu predikatnya. Bagaimana cara menentukan predikat? Predikat umumnya yang paling sering muncul adalah predikat berimbuhan. Predikat berimbuhan, jadi adik-adik cari kata yang berimbuhan me, ber, di, dan ter yang tidak mengalami perluasan. Oke, jadi me dan ber adalah predikat aktif, di dan ter predikat pasif. Sedangkan subjek, setelah predikat kan kita cari subjek. Subjek ini paling gampang. Kalau misalnya saya dapat predikatnya di tengah-tengah, otomatis S-nya di depannya P. Perhatikan, jadi S dan P itu selalu melekat. Artinya tidak bisa disisipi tidak bisa disisipi unsur lain. Contohnya, SP tidak bisa seperti ini. SOP, tapi bisa seperti ini. Predikat subjek. Ini dinamakan sebagai kalimat inversi. Oke. Atau predikatnya mendahului subjek. Subjek itu apa? Jadi pelaku bisa berupa orang, bisa berupa benda. Jadi cara menentukan subjek bisa mencari dengan pakai kata ini. Jawaban dari pertanyaan siapa atau apa, berarti kalau siapa berupa orang, apa berupa benda. Untuk penjelasan tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, adik-adik bisa cek video-video sebelumnya karena tentang pola kalimat ini selalu saya bahas. Jadi kita langsung polakan dulu. Saya tadi sudah katakan bahwa kita cari predikat yang berimbuhan. Atau adik-adik cek mana kata yang berimbuhan seperti ini. Me, ber, di, atau ter. Garis bawahi semua, ini kan mempelajari berimbuhan me. Kemudian, hanya ada satu kata yang berimbuhan me, yaitu kata mempelajari. Ini sebagai predikat. Oke, jadi kalau di sini predikatnya, pasti di sini subjeknya. Atau kita pakai pertanyaan, siapa yang mempelajari? Pasti jawabannya Kinan. Ini subjeknya. Kita sudah dapat SP atau subjek predikat. Sekarang kita mau cari setelah predikat, apakah masih ada atau masih ada unsur lain atau hanya satu unsur, dua atau tiga. Jadi kita cek bahasa Arab selama 3 tahun. Masih ada 2 unsur di belakang setelah predikat. Yang bisa setelah predikat kan bisa objek, bisa pelengkap, bisa keterangan. Jadi kita kembali, apa ciri dari objek? Objek artinya dapat dipasifkan. Kalau pelengkap, kebalikan dari objek. Dapat dipasifkan itu seperti apa, Kak? Oke, contohnya. Ibu membuat kue. Jadi predikatnya membuat, siapa yang membuat? Ibu. Ini kue sebagai objek. Kenapa objek? Ini dapat dipasifkan. Kalau saya pasifkan berarti objek pindah ke depan, kue, kemudian ini kan tadi kan predikatnya berimbuhan me, ketika dipasifkan berubah menjadi di. Kue dibuat ibu. Oke, ketika dipasifkan dan kalimatnya logis berarti sudah tepat. Unsurnya yang ini, objek.
Sekarang kita uji. Dalam kalimat soal, bahasa Arab dipelajari oleh Kinan. Boleh ditambahkan kata oleh. Jadi bahasa Arab dipelajari Kinan, logis kalimatnya logis. Jadi sini objek. Sekarang yang di belakang selama 3 tahun pasti adik-adik sudah bisa tebak bahwa ini merupakan keterangan. Atau keterangan waktu. Jadi polanya SPOK atau SPOK. Jadi kita mau cari dari alfa sampai error yang sama-sama menggunakan pola yang sama. Kita cek opsi alfa. Kita cek opsi alfa, lelaki tua itu berdagang buku di taman. Kita cari predikatnya. Lelaki tua itu berdagang. Oh, di sini ada berimbuhan ber. Siapa yang berdagang? Lelaki tua itu. Jadi dapat SP-nya. Nah, di sini ada triknya. Ketika predikatnya berimbuhan ber dan ter, predikat berimbuhan ber dan ter tidak bisa disisipi unsur objek. Artinya, tidak bisa setelah predikat objek. Hanya ada 2 yang bisa. Bisa diikuti oleh pelengkap sama keterangan atau bisa SPPOL atau langsung SPK. Yang jelas kalau predikatnya berimbuhan ber dan ter, tidak boleh ada unsur objek. Karena tidak bisa dipasifkan. Kalau misalnya kalian mau pasifkan, ini kan ber berpasangan dengan ter, me dan di, ber dan ter. Kalau misalnya adik-adik mau pasifkan, buku terdagang lelaki itu. Kalimatnya tidak logis. Jadi di sini pelengkap. Di taman merupakan keterangan. Polanya SPOK. Berbeda dengan pola soal. Sekarang kita cari. Predikatnya berdoa. Kemudian subjeknya mereka dengan khusyuk. Oke, sekarang kita mau cari dengan khusyuk ini unsur apa? Ada keterangan. Keterangan kan cirinya banyak. Ada jenisnya banyak. Ada keterangan tempat, waktu, cara, suasana. Tapi karena banyak sekali, jadi ini saya simpulkan keterangan ketika ditandai oleh konjungsi dan preposisi. Jadi kalau sudah ada ciri-ciri konjungsi atau kata hubung, atau sudah ada preposisi atau kata depan, berarti sudah masuk keterangan. Dengan khusyuk, ini kata dengan, masuk konjungsi. Jadi ini keterangan, beda pola juga dengan pola soal. Sekarang kita cek opsi Charlie. Predikatnya minum. Kak, bagaimana dengan opsi Charlie? Kenapa predikatnya merupakan kata dasar atau tidak berimbuhan? Jadi kan tadi saya bilang predikat itu umumnya yang paling sering muncul. Tetapi ada ciri predikat yang lain, yaitu berupa kata dasar. Kalau misalnya kata dasar, ini KD, adik-adik sisa cek apakah merupakan kata kerja, kata benda, atau kata sifat, adjektiva. Minum. Minum verba. Oke, jadi siapa yang minum? Orang itu kopi, pelengkap, tadi malam, keterangan. Kenapa pelengkap? Kenapa tidak bisa objek? Karena kalau misalnya adik-adik mau pasifkan, ini kan tadi predikatnya berupa kata dasar, jadi kalau misalnya saya mau pasifkan, otomatis tidak bisa kalian tambahkan imbuhan. Jangan sampai kalian tambahkan imbuhan seperti kopi diminum orang itu akan salah. Karena kan dari awal predikatnya berupa kata dasar saja. Oke, kemudian kita pindah opsi delta. Anak itu menangis, jadi predikatnya menangis. Siapa yang menangis? Anak itu di pangkuan ibunya, di preposisi. Oke, keterangan. Polanya tidak sama lagi. Kita cek opsi error. Opsi error, ini saya hapus dulu. Opsi error mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia itu memiliki banyak tulisan di jurnal nasional. Predikatnya di sini, kata memiliki karena berimbuhan me. Siapa yang memiliki banyak tulisan? Ini jawabannya mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, berarti subjek.
Oke, jadi kita cek setelah predikat apa? Banyak tulisan, apakah bisa dipasifkan? Kalau misalnya bisa dipasifkan, kita uji. Banyak tulisan dimiliki oleh mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia itu. Oke, logis. Jadi, objek yang terakhir di Jurnal Nasional Keterangan. Karena ada di atau preposisi. Nah, yang sama polanya itu opsi error karena sama-sama dengan pola soal. SPOK, yang ini SPOK. Jadi SPOK opsi error. Oke.